Hai bre, jika kalian lagi nyari HP tapi budgetnya mepet, nih ada HP di bawah 1 jutaan yang bagus banget. Di harga segitu, HP ini dalam kondisi baru dan resmi Indo ya. Karena pertama kali rilisnya itu awal Oktober lalu. Meskipun harganya mulai di bawah 1 juta rupiah atau 1 jutaan lebih dikit untuk varian RAM dan penyimpanan lebih besar, HP ini udah punya layar lega dengan refresh rate 120 Hz, performa yang mantap buat main game Mobile Legends atau PUBG, hasil kameranya juga bagus, dan tentu saja ketahanan baterainya juga awet banget. Yuk langsung aja kita bahas. Oke, untuk tampilannya seperti ini ya. Desainnya mirip banget sama iPhone 15. Terus untuk bodi belakang teksturnya kasar, jadi nggak gampang meninggalin bekas sidik jari. Bagian depan juga terlihat mirip. Ini sudutnya dibikin agak membulat ya. Untuk bezel ya lumayan tipis lah. Cuma di bagian bawah aja yang sedikit tebal. Feel di genggaman cukup nyaman sih. Nggak berasa HP murah. Oh ya, sekalian kita tes ketahanan baterainya. Di sini aku setting pakai data seluler ya. Kecerahan layarnya di angka 50% dan volumenya juga di angka 50%. Aku mulai di jam 14 lewat 12 menit dengan sisa baterai 69%. Oke, kita mulai dari aspek layar. Layar di HP ini menggunakan jenis IPS LCD. Ukurannya 6,67 inci dengan resolusi sebatas HD+. Di sini terdeteksi 90 Hz ya untuk refresh rate-nya. Tapi sebenarnya HP ini sudah support refresh rate 160 Hz. Ya saat tertentu aja mungkin ya. Aku buat nonton video YouTube dia hanya support kualitas video 720p 60 fps plus HDR. Kualitas warna dan detail gambarnya juga cukup bagus dan tetap tidak berubah meskipun dilihat dari sisi manapun. Untuk kamera, HP ini punya dua kamera belakang, tapi seperti biasa, anggap saja kamera yang satunya itu hanya pemanis tampilan aja. Hehe. Resolusi kamera utamanya sendiri 50 megapiksel dengan dukungan mode yang standar lah. Tapi bagusnya ada mode super malam, jarang banget ada untuk HP di bawah 1 juta rupiah. Dan untuk hasil foto dan videonya kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah hasil perekaman dari Tecno Spark Go 1. Untuk kualitas videonya mentok di Full HD 30 fps. Fitur stabilisasi tidak ada ya, jadi masih ada goncangan. Terus untuk kualitas suara dan gambar bisa dinilai sendiri ya. Fokusnya ini ya lumayan cepat ya fokusnya ya agak lambat. Untuk kamera depannya ya kurang lebih seperti ini ya. Resolusinya mentok di Full HD 30 fps dan fitur stabilisasi juga tidak ada.
HP ini udah punya dual speaker ya, di bagian bawah dan atas. Hasilnya cukup bersih, nggak begitu cempreng, cukup keras, tapi bassnya sedikit kurang mantap. Overall, speaker di HP ini udah bagus banget di kelas harganya. Lanjut pada aspek performa, HP ini ditenangi dengan chipset UniSoC T615, berjalan pada teknologi 12 nanometer dengan clock speed maksimal mencapai 2 GHz. Kebetulan ini yang aku punya RAM-nya 4 GB dengan storage berkapasitas 128 GB. Tapi sayangnya masih pakai jenis penyimpanan eMMC 5.1. Saya juga sudah tes di Antutu versi 10 dan mendapatkan skor Antutu di angka 260 ribuan. Dengan skor segini sih masih oke lah buat banyak aktivitas seperti buat multitasking ataupun untuk main game. Untuk multitouch hanya mendukung 5 titik sentuhan, ya maklum lah di harga segini. Kita lanjut tes kecepatan sentuhnya. Ini cukup cepat ya, bahkan hampir nggak kerasa delay. Mantap banget. Oke, langsung aja tes gaming, dan kita mulai di Mobile Legends. Untuk settingan grafik ini bisa rata kanan ya, dan kita coba. Untuk PUBG grafiknya bisa mentok di high ya. Sensor gyro juga ada, tapi sayangnya masih software jadi kurang responsif. Setelah kita gunakan dari awal tadi, untuk suhu HP-nya ini masih hangat-hangat aja. Paling tinggi ada di angka 42 derajat Celcius. Untuk baterai kapasitasnya udah 5000 mAh, standar ya untuk HP-HP zaman sekarang. Dan dengan dukungan fast charging 15 watt aja. Ya sekitar 2 jam lebih lah untuk mengisi dari 0 sampai 100%. Ada juga fitur ala-ala iPhone nih, yakni dynamic islandnya Tekno, yang juga bisa memanjang ketika ngisi daya kayak gini. Ada panggil masuk, timer, fast unlock, dan masih banyak lagi. Oke, saatnya kita melihat sisa baterai setelah berbagai aktivitas tadi. Dan sekarang udah jam 15:01 dengan sisa baterai 55%. Artinya setelah berbagai penggunaan sekitar 50 menit dari awal tadi jam 14:12, baterainya berkurang hanya 14% aja. Oke, untuk kesimpulannya, apakah worth it untuk dibeli? Ya, dengan harga segitu jarang banget sih ada HP sebagus ini. Mulai dari kualitas kameranya yang bagus, layarnya smooth, performa buat gaming ataupun multitasking bisa lancar, kualitas speaker juga mantap, dan baterainya awet, bisa buat seharian.
Oh ya, lupa tadi, HP ini juga udah punya sertifikat IP54 sehingga akan tahan terhadap debu dan percikan air. Menurut aku gitu aja sih. Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Mungkin cukup sampai di sini aja video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.